Anda memutuskan jadi vegetarian demi kesehatan dan etika, tapi bukannya merasa ringan. Anda malah merasa gampang lelah terus-menerus, rambut jadi kusam, dan kepala rasanya pusing meskipun aktivitas ringan? Mungkin, tubuh Anda sedang berteriak minta tolong, dan nama masalah itu adalah anemia. Tapi, jangan buru-buru kembali makan cheese steak. Dalam video ini, saya akan buktikan bahwa menjadi seorang vegetarian yang penuh energi itu sangat mungkin. Kita akan bahas 20 sumber zat besi nabati yang paling kuat, dan kita akan bongkar rahasia utama penyerapannya, yang seringkali tidak dibicarakan orang. Ngomong-ngomong, Anda pernah mengalami gejala anemia? Tulis di kolom komentar, ini penting sekali. Sebelum kita lanjut ke daftar makanan, mari kita pahami teorinya sebentar. Apa itu anemia? Sederhananya, ini adalah kondisi ketika darah Anda kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang sehat untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya timbul gejala seperti lemas, pucat, dan berbagai gejala tidak nyaman lainnya. Zat besi adalah komponen kunci hemoglobin, dan disinilah letak kesulitan utama bagi para vegetarian. Ada dua jenis zat besi, heme dan non-heme. Zat besi heme ada dalam produk hewani, dan tubuh kita menyerapnya dengan sangat mudah, layaknya teman lama yang sudah akrab. Sedangkan zat besi non-heme, yang ada di tanaman, penyerapannya jauh lebih sulit. Bagi tubuh kita, zat besi ini ibarat tamu pemalu. Ia butuh bantuan untuk masuk ke dalam rumah. Dan hari ini, kita akan belajar menjadi tuan rumah yang ramah untuk jenis zat besi ini. Jadi, pahlawan pertama kita dan juara sejati di dunia tumbuh-tumbuhan adalah si kacang lentil. Hanya dengan satu cangkir lentil yang sudah dimasak, Anda bisa mendapatkan lebih dari 6 mg zat besi. Jumlah ini hampir sepertiga dari kebutuhan harian zat besi untuk pria dewasa. Bayangkan saja, semangkuk dal, India yang kental dan harum, atau sup lentil yang mengenyangkan. Ini bukan sekadar makanan, tapi injeksi energi murni untuk darah Anda. Namun, penting untuk diingat, lentil mengandung fitat. Senyawa ini bisa menghambat penyerapan zat besi. Untuk menetralkannya, pastikan Anda merendam lentil selama beberapa jam sebelum dimasak. Dan jika Anda menambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau peterseli segar yang kaya vitamin C pada hidangan yang sudah jadi, Anda akan mengubah makanan ini menjadi superfood sejati untuk melawan anemia. Jadi, lain kali saat Anda bingung mau masak apa untuk makan malam, ingatlah pada tanaman polong-polongan yang sederhana namun luar biasa dahsyat ini. Sekarang mari kita beralih ke sepupu terdekat lentil, kacang Arab, atau yang kita kenal sebagai chickpea. Kacang Arab ini tidak kalah hebat dari lentil. Dalam satu cangkir kacang Arab matang, terkandung hampir 5 mg zat besi. Dan yang paling menarik, tentu saja, fleksibilitasnya yang serbaguna. Dari kacang Arab, Anda bisa membuat hummus yang sangat creamy dan lezat, yang akan sangat cocok jika dipadukan dengan sayuran segar. Bayangkan Anda sedang mencocol sepotong paprika manis yang kaya akan vitamin C ke dalam porsi hummus yang lembut. Ini bukan hanya nikmat, tapi juga cara paling efektif agar zat besi mudah diserap tubuh. Kacang Arab juga bisa ditambahkan ke dalam salad, hidangan kari, atau bahkan dipanggang dengan rempah-rempah sampai renyah. Untuk dijadikan camilan sehat, sama seperti lentil, kacang Arab kering sebaiknya direndam terlebih dahulu sebelum dimasak. Langkah sederhana ini sangat penting karena dapat meningkatkan bioavailabilitas semua nutrisi, termasuk zat besi yang sangat berharga bagi tubuh kita. Mari kita bahas produk kedelai, terutama tahu. Produk ini memang sering memicu perdebatan, tetapi dalam konteks zat besi, tahu adalah sahabat sejati kita. Dalam 100 gram tahu padat, kandungannya bisa mencapai hingga 3,5 mg zat besi. Tahu itu seperti kanvas kosong. Ia mampu menyerap rasa apapun. Anda bisa menggorengnya, memanggangnya, menumis, bahkan menambahkannya ke dalam sup dan smoothie. Bayangkan potongan tahu yang menggiurkan, ditumis dengan saus kedelai, brokoli, dan paprika merah. Hidangan ini adalah bom nutrisi sesungguhnya, kaya akan zat besi dan vitamin C. Selain tahu, jangan lupakan tempe. Produk kedelai fermentasi yang kandungan zat besinya bahkan lebih tinggi, dan edamame, yaitu kacang kedelai muda yang sangat pas dijadikan camilan. Kedelai adalah cara yang mudah dan terjangkau untuk memperkaya asupan Anda dengan zat besi dan protein berkualitas. Masih ingat tokoh kartun Popeye si pelaut yang bisa mendadak kuat luar biasa hanya dengan makan sekaleng bayam? Ternyata,
Ada sedikit kebenaran di balik kisah itu, tapi ada pengecualiannya. Bayam memang sangat kaya zat besi, sekitar 6,5 mg per satu cangkir bayam yang sudah dimasak. Namun, bayam juga mengandung oksalat, yaitu zat yang mengikat zat besi, sehingga menghambat penyerapan mineral tersebut. Jadi, apakah ini berarti bayam tidak berguna? Tentu saja tidak. Rahasianya terletak pada cara pengolahannya. Proses pemanasan, seperti menumis atau merebus, dapat mengurangi jumlah oksalat secara signifikan. Dan untuk memastikan zat besi terserap maksimal, padukan bayam dengan makanan yang kaya akan vitamin C. Bayangkan salad bayam hangat yang dicampur dengan potongan jeruk dan kacang-kacangan, atau smoothie hijau yang tidak hanya berisi bayam, tapi juga buah kiwi. Date. Pendekatan ini tidak hanya menetralkan zat pengganggu, tetapi juga melipat gandakan penyerapan mineral penting tersebut. Jadi, jangan takut makan bayam. Pastikan saja Anda tahu cara mengolahnya dengan benar. Selanjutnya dalam daftar kita adalah quinoa. Quinoa, yang merupakan biji-bijian semu ini, menjadi sangat populer bukan tanpa alasan. Selain menjadi sumber protein lengkap yang mengandung ke-9 asam amino esensial, quinoa juga kaya akan zat besi. Satu cangkir quinoa yang sudah dimasak mengandung sekitar 3 mg zat besi. Ini adalah alternatif yang sangat baik untuk nasi atau pasta. Bayangkan saja, salad berwarna cerah dengan quinoa, kacang hitam, jagung, alpukat, lalu disiram dengan banyak perasan air jeruk nipis. Ini tidak hanya indah dan lezat, tetapi juga sangat menyehatkan. Jeruk nipis berfungsi sebagai sumber vitamin C, yang membantu tubuh kita menyerap zat besi dari quinoa dan kacang-kacangan. Quinoa juga bisa digunakan untuk membuat bubur sarapan, ditambahkan dengan buah beri dan kacang-kacangan, atau bahkan untuk membuat kue dan roti. Ini adalah produk serbaguna yang pastinya layak ada di dapur Anda. Mari kita bahas asisten kecil yang penuh manfaat, biji labu. Jangan buang bijinya saat Anda mengolah labu. Hanya dengan 30 gram atau sekepal kecil biji ini, Anda sudah bisa mendapatkan lebih dari 4 mg zat besi. Ini adalah salah satu sumber zat besi nabati yang paling terkonsentrasi. Anda bisa memakannya langsung sebagai camilan, menambahkannya ke dalam salad untuk sensasi renyah yang enak, atau menaburkannya di atas oatmeal atau yogurt pagi Anda. Atau, Anda bisa mengolahnya menjadi pasta biji-bijian yang lezat, atau membuat granola buatan sendiri. Bayangkan sarapan pagi Anda dihiasi dengan segenggam biji labu dan beberapa potong stroberi. Stroberi akan memberikan asupan vitamin C yang Anda butuhkan, sedangkan biji labu akan menyumbang zat besi dan lemak sehat. Ini adalah permulaan hari yang ideal, terutama bagi Anda yang sedang menjaga kadar hemoglobin dalam darah. Melanjutkan pembahasan tentang biji-bijian, kita tidak boleh lupa menyebut wijen. Biji-biji mungil ini adalah gudang nutrisi yang luar biasa. Dalam satu sendok makan wijen, terkandung hampir 1,5 mg zat besi. Tapi, yang lebih menarik lagi adalah produk olahannya, tahini atau pasta wijen. Tahini adalah bahan dasar utama untuk banyak masakan khas Timur Tengah, termasuk hummus yang sudah kita singgung sebelumnya. 2 sendok makan tahini mengandung sekitar 3 mg zat besi. Coba bayangkan, saus salad yang simpel, tahini, jus lemon, air, bawang putih, dan sedikit garam. Anda menyiramkannya ke atas sayuran segar, dan yang Anda dapatkan bukan hanya rasa yang lezat, tapi juga kombinasi zat besi dari tahini dan vitamin C dari jus lemon. Kombinasi ini sangat ideal untuk membantu penyerapan zat besi. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kombinasi bahan-bahan sederhana dapat bekerja maksimal untuk kesehatan Anda. Taburkan wijen di atas makanan yang dipanggang atau tambahkan tahini ke dalam saus. Ini adalah cara yang sangat mudah untuk meningkatkan asupan zat besi harian Anda. Sekarang kita beralih ke kacang-kacangan. Dan jika berbicara tentang melawan anemia, favorit kita adalah kacang mete. Kacang ini dikenal dengan rasa krim yang lembut dan merupakan sumber zat besi yang luar biasa. Dalam 30 gram kacang mete, kira-kira setara dengan 18 butir, Anda bisa mendapatkan sekitar 2 mg zat besi. Mete bisa dimakan mentah atau dipanggang, tapi ada cara lain yang lebih menarik untuk mengolahnya. Kacang mete yang sudah direndam bisa diolah menjadi saus krim vegan yang luar biasa untuk pasta, atau bahkan diubah menjadi krim sup yang lezat. Bayangkan pasta jamur yang disiram dengan saus mete kental, lalu ditaburi peterseli segar. Hidangan ini tidak hanya mengenyangkan, tapi juga memberikan asupan zat besi yang baik bagi tubuh Anda. Selain itu, mete juga kaya akan tembaga, mineral yang berperan penting dalam menjaga kesehatan darah.
Jadi, mengonsumsi segenggam kacang mete setiap hari adalah kebiasaan yang sangat baik, terutama bagi Anda yang menjalani pola makan vegetarian. Ada satu produk yang mungkin tidak pernah Anda duga sebagai sumber zat besi, yaitu molase hitam. Ini adalah sirup kental berwarna gelap yang merupakan produk sampingan dari proses pembuatan gula. Berbeda dengan gula rafinasi yang seringkali tidak memberikan manfaat, molase hitam justru mempertahankan semua mineral penting yang terkandung dalam tebu. Hanya 1 sendok makan saja, produk ini bisa mengandung hingga 3,5 mg zat besi. Itu setara dengan kurang lebih 20% dari kebutuhan harian Anda. Memang rasanya khas, cenderung sedikit pahit, tetapi ini bisa Anda manfaatkan sebagai pemanis. Bayangkan Anda menambahkan 1 sendok molase ke dalam oatmeal pagi Anda atau smoothie. Atau Anda bisa menggunakannya dalam resep-resep kue, misalnya saat membuat kue jahe. Abi, ini adalah cara terbaik, tidak hanya untuk mendapatkan asupan zat besi, tetapi juga untuk mengganti gula putih yang kurang sehat dengan alternatif yang jauh lebih bermanfaat. Bantuan kesehatan terkadang datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Misalnya, dari rak sereal sarapan. Kita sedang membicarakan sereal dan bubur yang sudah diperkaya atau fortified. Banyak produsen secara khusus menambahkan vitamin dan mineral, termasuk zat besi, ke dalam produk mereka. Selalu periksa label nutrisi dengan teliti. Beberapa bubur atau sereal yang diperkaya ini bahkan bisa mengandung hingga 100% kebutuhan zat besi harian hanya dalam 1 porsi. Ini bisa menjadi penyelamat sejati di hari-hari sibuk saat Anda tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan yang rumit. Bayangkan saja, semangkuk sereal cepat saji dengan susu nabati dan tambahan buah beri segar. Buah beri seperti raspberry atau blueberry tidak hanya menambah rasa, tapi juga menyumbang vitamin C. Vitamin C ini penting untuk membantu penyerapan zat besi dari sereal agar lebih optimal. Tentu saja, sarapan jenis ini tidak seharusnya menjadi menu utama harian Anda. Namun, sebagai cara yang cepat dan efektif untuk mengisi kembali cadangan zat besi, ini adalah pilihan yang sangat baik. Kini, ada kabar gembira bagi Anda yang suka makanan manis. Coklat hitam, dark chocolate, bukan hanya sekadar camilan lezat, tapi juga sumber zat besi yang sangat baik. Tapi ingat, ini adalah coklat hitam berkualitas dengan kandungan kakao minimal 70%. Dalam 30 gram coklat jenis ini, terkandung lebih dari 3 mg zat besi. Jumlah ini bahkan melebihi kandungan zat besi dalam porsi daging sapi yang sama. Selain zat besi, coklat hitam juga kaya akan antioksidan, magnesium, dan tembaga. Bayangkan Anda menikmati beberapa potong coklat pahit sebagai hidangan penutup setelah makan siang. Atau, coba tambahkan bubuk kakao ke dalam smoothie pagi Anda. Bubuk kakao juga merupakan sumber zat besi yang terkonsentrasi. Yang paling penting, ingatlah untuk tidak berlebihan. Bagaimanapun juga, coklat tetaplah makanan yang padat kalori. Namun, menikmati sedikit makanan lezat yang menyehatkan ini tidak hanya dibolehkan, tapi juga dianjurkan, terutama untuk membantu melawan anemia. Buah kering adalah sumber vitamin dan mineral yang terkonsentrasi, dan di dalamnya terdapat beberapa juara dalam hal kandungan zat besi. Salah satu yang paling unggul adalah aprikot kering. Hanya dalam setengah cangkir aprikot kering, Anda bisa mendapatkan sekitar 2 mg zat besi. Ini adalah pilihan yang sempurna untuk camilan cepat dan menyehatkan. Bayangkan Anda membawa wadah kecil berisi aprikot kering dan badam sebagai bekal saat bekerja. Cara ini akan membantu Anda mengatasi rasa lapar di sela-sela jam makan, sekaligus mengisi kembali cadangan zat besi dalam tubuh. Aprikot kering juga lezat jika ditambahkan ke dalam sereal, adonan kue, salad, atau diolah menjadi minuman kompot. Ada tips penting, pilihlah aprikot kering yang berwarna gelap atau sedikit kusam. Warna oranye yang terlalu terang atau mencolok sering menunjukkan bahwa buah tersebut telah diolah menggunakan sulfur dioksida dan ini mungkin kurang baik untuk kesehatan Anda. Siapa sangka kentang biasa bisa menjadi solusi ampuh untuk mengatasi anemia? Ternyata ini benar, tapi ada satu syarat penting. Anda harus mengonsumsinya bersama kulitnya. Justru di kulit inilah terkandung sebagian besar nutrisi penting, termasuk zat besi. 1 buah kentang besar yang dipanggang utuh bersama kulitnya bisa menyumbang hingga 3 mg zat besi. Bayangkan saja, kentang panggang yang hangat dan harum, disajikan dengan hummus dan taburan daun herba segar. Ini bukan hanya hidangan yang lezat dan mengenyangkan, tapi juga merupakan sumber zat besi yang luar biasa.
Kentang juga kaya akan vitamin C, yang kita tahu sangat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme. Jadi, lain kali Anda hendak mengupas kentang, pikirkan lagi. Cukup cuci kentang hingga bersih, lalu langsung panggang, rebus, atau goreng bersama kulitnya. Cara ini mudah, enak, dan pastinya sangat bermanfaat untuk menjaga kadar hemoglobin Anda. Jamur adalah salah satu makanan yang seringkali kita anggap remeh, padahal manfaatnya luar biasa. Tidak semua jenis jamur memiliki kandungan zat besi yang sama, tapi beberapa varietas tertentu bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada pola makan Anda. Contohnya, jamur porcini, jamur chanterelle, dan terutama jamur morel adalah sumber mineral ini yang sangat baik. 100 gram jamur porcini yang sudah dimasak bisa mengandung sampai 3 mg zat besi. Bayangkan saja, sup krim jamur yang aromatik, atau pasta dengan jamur chanterelle berbalut saus krim cashew. Jamur menambahkan cita rasa umami yang kaya pada makanan, rasa yang sering disebut rasa daging. Ini tentu sangat menyenangkan, terutama bagi mereka yang baru saja berhenti mengonsumsi daging. Padukan jamur dengan sayuran hijau, seperti peterseli atau dill, untuk menambah vitamin C dan sekaligus meningkatkan penyerapan zat besi. Jamur adalah cara yang fantastis untuk memperkaya menu harian Anda dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Oatmeal untuk sarapan adalah pilihan klasik, dan ini bukan tanpa alasan. Gandum, oat, tidak hanya menjadi sumber karbohidrat kompleks yang menyediakan energi berkelanjutan, tetapi juga merupakan sumber zat besi yang hebat. Dalam satu mangkuk oatmeal yang sudah dimasak, terkandung sekitar 3,5 mg zat besi. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal, kita perlu tahu cara mengolah dan menyajikannya dengan benar. Bayangkan sarapan oatmeal Anda bukan hanya ditambahkan gula, tapi dilengkapi dengan buah beri segar, misalnya stroberi atau blackcurrant. Buah beri akan memberikan asupan vitamin C yang Anda butuhkan. Tambahkan 1 sendok biji labu, pumpkin seeds, atau tahini untuk tambahan zat besi dan lemak sehat. Sarapan seperti ini tidak hanya membantu Anda melawan anemia, tetapi juga akan menjamin Anda merasa kenyang dan bugar sepanjang pagi. Oatmeal adalah pilihan makanan yang sederhana, terjangkau, dan sangat efektif dalam gudang senjata kesehatan kita. Kita mungkin sudah membahas kacang-kacangan sebelumnya, tapi ada satu jenis yang perlu kita soroti secara khusus, yaitu kacang merah, atau sering disebut kacang kidney. Selain warnanya yang indah dan pekat, kacang ini juga merupakan salah satu yang paling tinggi kandungan zat besinya di antara semua jenis kacang-kacangan. Bayangkan, dalam satu cangkir kacang merah yang sudah dimasak, terdapat lebih dari 5 mg zat besi. Tentu saja, ini menjadikannya makanan yang sangat penting bagi mereka yang menjalankan pola makan vegetarian. Coba bayangkan hidangan Meksiko yang lezat, yaitu chili sin carne, yang berarti chili tanpa daging. Bahan utamanya adalah kacang merah, tomat, jagung, dan paprika. Kombinasi hidangan ini sangat sempurna. Anda mendapatkan zat besi dari kacang, yang diserap optimal berkat bantuan vitamin C yang kaya dari tomat dan paprika. Makan siang seperti ini dijamin tidak akan memberi kesempatan sedikit pun pada anemia. Kacang merah ini sangat fleksibel. Anda bisa menambahkannya ke dalam sup, salad, atau bahkan mengolahnya menjadi pasta olesan. Namun, jangan lupa untuk selalu merendam kacang merah kering terlebih dahulu, agar penyerapan nutrisinya lebih baik dan lebih mudah dicerna. Ken Swiss chard, yang juga dikenal sebagai beet daun, adalah sayuran hijau yang sering luput dari perhatian, kalah populer dibanding kerabatnya, bayam. Padahal ini adalah kesalahan besar. Mangold ini sebenarnya adalah superfood sejati. Hanya dengan mengonsumsi 1 cangkir chard yang sudah direbus, kita bisa mendapatkan 4 mg zat besi. Hebatnya, kandungan oksalatnya jauh lebih rendah dari bayam. Artinya, zat besi yang terkandung di dalamnya lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Selain itu, Swiss chard juga sangat luar biasa kaya akan nutrisi, seperti vitamin K, vitamin A, dan vitamin C. Bayangkan saja Anda menumis daun chard ini sebentar dengan tambahan bawang putih dan sedikit perasan air lemon. Perasan lemon tidak hanya akan menambah rasa segar, tapi secara ilmiah, vitamin C di dalamnya akan membantu penyerapan zat besi secara maksimal. Daun mangold juga serbaguna, bisa dimasukkan ke dalam sup, semur, omelet, atau bahkan digunakan sebagai pengganti daun kol untuk membuat gulungan, wrap.
Pastikan Anda memberi perhatian khusus pada sayuran hijau yang cerah dan super sehat ini. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sedikit lebih eksotis. Spirulina. Ini adalah sejenis ganggang hijau biru yang biasanya dijual dalam bentuk bubuk atau tablet. Spirulina ini benar-benar konsentrat alias gudangnya nutrisi. Bayangkan, hanya dengan 1 sendok makan bubuk spirulina, Anda sudah mendapatkan 2 mg zat besi. Jumlah yang sangat besar untuk porsi sekecil itu. Selain zat besi, spirulina juga kaya akan protein, vitamin B kompleks, dan tentu saja antioksidan. Memang, spirulina punya rasa yang cukup khas, dan tidak semua orang menyukainya. Jadi, cara terbaik adalah dengan mencampurnya atau menyamarkannya di dalam makanan lain. Contohnya, bayangkan Anda membuat smoothie hijau dengan pisang, bayam, jus nanas, dan tambahkan 1 sendok teh spirulina. Rasa manis dari buah-buahan akan menutupi rasa ganggang itu sepenuhnya, dan Anda akan mendapatkan dorongan energi yang kuat, serta asupan nutrisi yang optimal. Paham? Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk menambahkan sumber zat besi yang mudah diserap ke dalam diet harian Anda. Ada lagi satu tanaman kuno yang patut kita perhatikan, amaranth. Sama seperti quinoa, ini adalah pseudograin, biji-bijian semu, yang bebas gluten dan memiliki profil nutrisi yang luar biasa. Amaranth merupakan salah satu makanan yang paling tinggi kandungan zat besinya di antara kelompok biji-bijian. Dalam 1 cangkir amaranth yang sudah dimasak, kandungannya bisa mencapai lebih dari 5 mg zat besi. Biji ini bisa diolah menjadi bubur untuk sarapan yang hasilnya sangat lembut, dengan konsistensi yang creamy. Bayangkan jika Anda membuat bubur amaranth dengan tambahan aprikot kering dan kacang kenari. Ini akan menjadi sarapan energi sejati yang dapat membantu Anda menjaga kadar hemoglobin tetap tinggi. Tepung amaranth bisa digunakan untuk membuat kue atau roti, sementara amaranth yang sudah mengembang, pop amaranth, cocok ditambahkan ke dalam granola atau snack bar sehat. Ini adalah cara yang bagus untuk menganeka-ragamkan asupan makanan Anda sehari-hari sekaligus menemukan cita rasa baru. Dan ini dia poin kita yang ke-20. Ini bukan produk spesifik, melainkan senjata rahasia yang akan membuat ke-19 poin sebelumnya bekerja berkali-kali lipat lebih efektif. Kita bicara tentang vitamin C. Seperti yang sering kita sebutkan, vitamin C atau asam askorbat adalah kunci utama untuk penyerapan zat besi non-heme. Vitamin C mengubah zat besi menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tubuh kita. Penelitian menunjukkan bahwa menambahkan 100 mg vitamin C ke dalam makanan bisa meningkatkan penyerapan zat besi hingga 67%. Oleh karena itu, ini adalah aturan emas bagi vegetarian yang sedang berjuang melawan anemia. Setiap kali makan makanan yang kaya zat besi, harus disertai dengan sumber vitamin C. Bayangkan Anda sedang menyantap sup lentil yang diberi perasan air lemon, atau ngemil segenggam kacang mete sambil makan 1 buah kiwi. Atau saat makan tahu dan sayuran, Anda menambahkan paprika segar. Aturan sederhana ini jauh lebih penting daripada sekadar mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Jadi, kita baru saja membahas 20 bahan nabati super yang ampuh untuk melawan anemia. Seperti yang sudah terbukti, menjadi vegetarian dan memiliki kadar hemoglobin tinggi itu sangat mungkin dan bisa berjalan beriringan. Kesimpulan utama yang harus kita ambil adalah, tidak cukup hanya mengonsumsi makanan yang kaya zat besi. Kunci suksesnya terletak pada kombinasi yang tepat. Menggabungkan sumber zat besi nabati dengan vitamin C, itulah rahasia utama Anda. Sebaliknya, usahakan tidak meminum teh atau kopi setelah makan makanan tersebut, karena tanin di dalamnya dapat menghambat penyerapan zat besi. Sekarang Anda sudah memiliki semua pengetahuan untuk menyusun menu anti anemia Anda sendiri yang super efektif. Jangan biarkan mitos atau keraguan menghalangi jalan kesehatan yang sudah Anda pilih. Kesehatan Anda ada di tangan Anda, dan alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk menjaganya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kini Anda punya segudang pengetahuan baru. Mulailah terapkan semua ini hari ini juga. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya tentang pola makan nabati yang sehat. Berikan like jika video ini berguna bagi Anda. Dan pertanyaan utama untuk Anda, produk mana yang akan Anda masukkan ke menu harian Anda pertama kali? Tulis di kolom komentar, mari kita bahas resep-resep favorit Anda.